Salam kreatif. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Ponimin Hum, dosen pada Departemen Seni dan Desain, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, di Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan bagaimana proses pembuatan keramik di kelas ini yang akan berlangsung bersama dengan mahasiswa atau bersama-sama dengan mahasiswa. Tujuan dari proses pembelajaran ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa agar mampu berkarya keramik dengan teknik pijatan tangan langsung. Yang selanjutnya juga memberikan pengalaman pada mahasiswa dan kemampuan teknis pada aspek pembuatan ornamen dengan teknik pilin. Alat dan bahan yang dipergunakan dalam proses pembuatan keramik tersebut adalah yang utama adalah alat banding wheel. Dalam tradisi masyarakat prajin disebut perbot. Kemudian pada proses pembentukannya menggunakan wire tool dan wood tool. Tujuannya yang kedua alat ini adalah untuk pembentukan bodi serta pembuatan detail-detail ornamen. Sedangkan material utama yang digunakan adalah menggunakan material tanah liat plastis. Nah, tanah liat plastis cirinya adalah ketika dipijit-pijit gini dia tidak lengket. Dan tanah liat plastis ini berasal dari lokal Malang dan diolah dengan teknik pengolahan silinder putar double, kemudian menghasilkan material yang mudah dibentuk dengan teknik pembentukan pijatan tangan langsung. Seni keramik di Indonesia sudah berlangsung sejak masa prasejarah, utamanya pada Neolitikum, masa Neolitikum. Tentu saja dengan masa yang panjang ini menunjukkan bahwa penting sekali dalam kehidupan berbangsa, utamanya berkehidupan masyarakat Nusantara. Pada era Neolitikum tentu saja seni keramik masih sangat sederhana dan itu penting di dalam proses kelangsungan berbudaya, utamanya pada era bercocok tanam. Pada era bercocok tanam, masyarakat memerlukan materi keramik untuk pemenuhan hidup, utamanya sebagai wadah untuk menyimpan makanan. Dan itu terus berlanjut dan menjadi suatu karya keramik di era sekarang. Dalam proses kreatif ini, tentu saja tidak hanya membutuhkan aspek kemampuan skill motorik saja, tetapi juga kognisi serta emosional estetik. Dalam perkuliahan keramik ini, saya nanti akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana proses berkarya keramik dalam satu sisi, ya, artinya karena berkarya keramik itu terdiri dari sekian jenis, ya, sekian jenis. Oleh karena itu, saya akan mencoba satu sisi bersama rekan-rekan mahasiswa. Perlu diketahui dalam proses ini, kegiatan ini adalah akan mencoba mempraktekkan seni keramik dengan teknik pijatan tangan langsung atau sering disebut dengan pinching, teknik pinching. Tentu saja sebelumnya penting untuk dipahami apakah teknik pinching atau pijatan tangan langsung, yakni suatu teknik pembentukan keramik yang menggunakan material tanah liat plastis, kemudian dibentuk dengan tangan langsung, pijatan tangan langsung, hingga membentuk suatu bentuk figur tertentu, dan kemudian diberi ornamen jenis pilin atau jenis ornamen tempel, kemudian jenis ornamen gores dan lain-lain. Selanjutnya pada akhir prosesnya tentu saja akan dikeringkan dan dibakar. Dalam kegiatan ini adalah hanya sampai pada proses pembentukan dan ornamentasi. Rekan-rekan mahasiswa tentu saja akan mencoba bersama saya dalam proses kreatif ini, kemudian akan dikembangkan sendiri secara kontinu dan tentu akan memberikan pengalaman artistik, pengalaman skill, juga pengalaman hal-hal lain yang terkait dengan proses kreatif berkarya keramik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kita akan lihat bagaimana proses itu berlangsung.
Untuk pembuatan karya keramik dengan teknik pincing, utamanya bentuk figuratif, kita mulai dengan memilin tanah liat gini ya, kemudian kita lempengkan, kemudian kita taruh di atas, kita ketuk-ketuk, kemudian penggunaan air sedikit saja ya. Jadi kalau terlalu banyak nanti malah lembek ya. Ini kelembekan tanah liat ini sudah cukup. Kemudian dimulai buat bentuk dasar, kemudian bentuk dinding bodi keramik bagian tepi. Nah, ini caranya dipincing. Tahan yang bagian kiri, kemudian yang bagian jari-jari tangan mengepal gini, kemudian menarik tanah liat yang sudah dipincing tadi. Nah, caranya begini. Nah, ingat bahwa penggunaan air itu secukupnya. Nah, ini ya. Kemudian ditaruh lagi di atasnya ya, dengan cara jangan lupa pilinannya diusahakan sama supaya dinding bodinya nanti ketebalannya sama gitu ya. Nah gini oke, terus lanjut gini, sambung lagi ya. Nah, ya gini, tidak perlu menggunakan air kalau dianggap tanah liatnya sudah cukup plastis ya. Nah itu ya. Terus ini ya, kemudian lagi kita sambung sampai ke atas. Ingat ya, di bagian dalam ini harus sambung betul ya, dan tekanannya harus kuat, karena kalau tidak kuat nanti bisa retak atau roboh ya. Ini prinsip dari pembuatan keramik jenis teknik pincing dengan bentuk figuratif. Dalamnya harus kopong seperti ini ya. Nah ini kan kopong, nanti ini menjadi calon bodi karya. Nah gini, kemudian kalau sudah cukup, bagian dalam sudah rata, sehingga dilanjutkan pada bagian luar dengan cara apa? Kita menggunakan air sedikit, kemudian ditarik ke atas. Nah gini, dipijit ke atas ya, dipijit ke atas gini. Nah gini ya, kemudian lanjut sampai atas. Nah, kemudian kalau dinding bodinya yang bagian dasar dianggap cukup, maka kita akan prediksi bahwa bentuknya akan menjadi seperti apa. Sudah sejak awal sudah nampak ya. Ini kita mulai menutup bagian atas. Nah, dengan cara ini ya, tangan kiri menahan bagian dalam, yang bagian luarnya menahan ya, dengan luar ya. Oke ya, tahan ini sampai kopong betul ya, ini ya, ini kopong ya, ini ya. Nah ini kopong. Nah, diusahakan dalamnya dengan ketebalan yang merata. Kalau tidak rata nanti bisa retak karena dia menjadi beban yang lain itu ya. Ya gitu ya. Mungkin dari sini ada yang tanya. Pak, untuk ketebalannya itu apa mempengaruhi dari keramiknya? Nah tentu saja. Yang pertama, kalau terlalu tebal ini berat, kemudian nanti kalau dibakar juga lebih lama ya. Kemudian kebalikannya juga, kalau terlalu tipis juga akan mempengaruhi. Dari aspek teknis mungkin kalau dibakar lebih cepat kan, tetapi pada proses pembentukan kalau terlalu tipis dia akan retak juga ya, karena menahan dinding bodi bagian luar ya. Nah gini. Ini, nah terus ya, ya, ya bagian luar. Nah ini sambungannya luar dalam harus rata. Ya ini harus rata ya. Ini ketika ditaruh di sini, lah ini ya, ini harus rata. Nah. Mungkin ada pertanyaan selain aspek-aspek ini? Nah, bentuknya ini ya. Mungkin Anda perlu kami tunjukkan kalau terlalu besar. Ya, kita sobek gini. Nah, sobek, kemudian kita kecilkan dikit mengikuti rencana ukuran dari figur yang akan kita buat. Dengan cara dirobek tadi itu. Nah, dirobek gini. Kemudian ditekan ke dalam. Nah, ini. Nah, sebelum ditempelkan, dilempengkan dulu dari pilihan tadi. Iya.
Ini ya. Tarik ke atas. Dipastikan sambungan dalam dan luar tersambung secara rata. Ya. Ini kemudian ya, jadi untuk membuat bentuk bagian luar diperhatikan bahwa yang perlu diperhatikan adalah menekan pada bagian dalam supaya menonjol keluar. Ya, kemudian yang luar tangan kanan ini ya, tangan kanan ini menghaluskan serta menahan agar tidak jatuh, ya tidak jatuh dan tidak retak. Nah ini caranya. Ini sekaligus buat anatominya nih ya, anatomi dari bentuk body. Nah ini kemudian nah ini kan tetap rongga ini ya. Kemudian cara menutupnya, kalau kita nggak cukup, kemudian kita tutup dengan gini. Nah, sama mengikuti rancangan bentuk yang kita kendaki. Nah gini, ya, ini, ya. Kita lanjutkan gini. Dan baru ini calon leher dari figur. Nah, calon leher diusahakan berlubang ya, jadi tetap berlubang meskipun ini ukurannya kecil gini daripada ini ya. Ini kita usahakan berlubang gini ya, supaya tidak terlalu berat dan tidak pecah ketika dibakar. Karena terlalu tebal kan bisa retak kemudian dibakar, bisa apa? Meledak ya, gitu tadi berapa. Nah, cukup Mbak. Nah, detail-detailnya kita bentuk dengan bantuan air yang secukupnya ya, ini ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pada bagian unsur-unsur dari elemen figur ini, gitu ya. Ini misalnya ini dihaluskan dengan menggunakan air yang secukupnya. Kemudian bagian kaki yang kita bentuk ini juga sama buat anatominya, draperi dari kain, lekuk-lekukan kain ini. Kemudian ini bentuk-bentuk jari kaki ini juga sama, kita bentuk dengan cara menggunakan air yang secukupnya dengan menggunakan tangan. Kemudian penggunaan bucirnya, nah ini kita gunakan ketika jangkauan ujung jari kita tidak sampai pada lekuk-lekukan tersebut. Misalnya hajab, nah gini ya, alat bucirnya kita manfaatkan untuk membuat detail-detail dari bentuk tersebut. Nah gini. Kemudian pakai jari juga sama, kita buat dengan bantuan alat bucir. Pak, pada bagian kaki ini apakah harus berongga juga atau padat? Ya, dengan ukuran yang seperti ini kita usahakan berongga. Ya. Dalam proses pembuatan keramik prinsipnya adalah bentuk sebesar apapun kalau diusahakan berongga dia akan lebih baik karena akan mengurangi material, juga membuat proses pembakarannya dan pengiringannya itu lebih efektif. Gitu ya. Jadi bagian kaki diusahakan juga berongga. Gitu. Pak, mau tanya juga untuk penggunaan rangka itu biasanya saat kapan? Oh, untuk penggunaan rangka, bantuan rangka ya. Tetapi rangka itu ada fungsinya, ada penyangga saja. Ya, penyangga saja. Misalnya bentuknya diagonal gini ya. Kita pasti menggunakan penyangga dari sini. Tapi ini bodi ini tidak perlu menggunakan kerangka, misalnya kayu di dalamnya nggak boleh. Ya, kemudian menggunakan kawat di dalamnya nggak boleh, karena kawat kayu itu kan barang keras. Ini ketika dibentuk kemudian akan mengering. Tetapi kalau kayu diletakkan di dalamnya, maka akan menjadi retak. Sebabnya apa? Kayunya tidak bisa menyusut, tapi tanah liatnya menyusut. Ya gitu ya. Jadi prinsipnya itu. Jadi nggak boleh. Yang membuat kerangkanya ini apa? Kerangka bodinya. Yang jadi kerangkanya maksudnya ya. Yang jadi kerangkanya ya pincingan tanah liat tadi. Pijitan tanah liat itu yang kuat dan plastik, dia akan menjadi kerangka sekaligus. Gitu ya. Mungkin gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan memasang bagian tangan.
Nah, tangan. Nah, pada saat ini kita menggunakan kerangka yang Anda sebut tadi. Nah, tapi kerangkanya kerangka apa? Kerangka membantu dalam proses menyangga bentuk saja. Nanti setelah kering ya diambil sebelum dibakar ya. Diambil, nggak boleh didiamkan. Kalau didiamkan nanti malah pecah. Ya, keramiknya yang pecah. Nah, ini kita sanggah pakai misalnya saja dibantu dengan sanggah gini gitu ya. Tapi nanti diambil. Ya, gini. Diambil gini. Nah, gini. Ini penyangganya adalah penyangga sementara saja. Ini yang kita haluskan ini sebelum dipasang, kemudian ya ini buat anatominya dengan cara seperti ini. Ya, diputar-putar kemudian dicari mana bentuk yang pas ya. Ya, ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sambil menunggu ya nih, sambil menunggu bentuk ini agak mengeras sedikit. Nah, airnya kan turun ya. Setelah airnya turun yang ada di dalam tanah liat ini baru dilanjutkan membuat detailnya. Tapi sebelum membuat detailnya kita membuat bagian kepala. Nah, caranya gini sama. Ini tetap berlubang ya ini ya. Nah, gini. Nah, caranya lempengan lagi bentuk ini. Nah, gini ya. Ini bagian kepala. Nah, ini bentuk dasar bagian kepala dengan cara yang sama. Ya, bagian luarnya dipusakan tetap rata dan dipastikan sambungan tanah liat yang kita pilih tadi itu benar-benar rata ya, dan tersambung. Ini ya. Nah, selanjutnya global dari bentuk kepala tadi sudah dianggap cukup ya, kemudian dilanjutkan membuat detail-detail dari anatomi bentuk keramik figur kepala. Nah, ini ya. Nah, ini bentuk figurnya. Kemudian kita membuat detail mukanya. Terus tanya. Ada yang ditanyakan dari cara membuat detail bentuk kepala dari figur ini? Itu kalau mau membuat mata itu pakai apa ya Pak ya? Ya. Biar terlihat jelas gitu. Iya. Sebenarnya pakai ujung jari juga, ujung jari atau di kuku ini juga bisa, tapi nanti kalau ukurannya lebih besar nggak apa. Tapi ini kan ukurannya lebih kecil, jadi kita harus bantu menggunakan bucir lagi. Oh, iya. Ya, untuk membuat bentuk mata, bentuk bibir, kemudian hidung ini menggunakan bucir, entah itu bucir kayu atau wood tool ya, atau wire tool atau logam. Nah, itu ya. Ini membuat bagian anatomi kepala serta aksesorisnya nih. Nah, iya. Kita lempengkan. Ini bentuk aksesoris kepalanya. Nah, ikat kepala ini kita lempengkan tanah liatnya, kemudian kita tempel. Tapi sebelum ditempel, dipastikan bahwa bentuk ini sudah hampir selesai ya, atau hampir sempurna ketika mau ditempel. Ya, gini. Kemudian bagian belakang ya.
Nah, kalau bentuk muka sama ikat kepalanya sudah selesai, selanjutnya kita membuat bagian-bagian rambut, ya, unsur-unsur rambut di sini. Yang mana pada proses ini kita sebut pembuatan, termasuk ke dalam kategori pembuatan ornamen. Dengan apa? Dengan teknik pilin. Ya, tanah liatnya dipastikan apa ini? Dipastikan cukup ya. Keplastisannya cukup maksudnya ya. Kemudian dengan cara dibentuk pilinan, kemudian dibentuk spiral, kemudian ditempelkan. Nah, gini. Gini ya. Kemudian ya. Tempelan-tempelannya ini dipastikan kuat juga ada ya. Nah, dan pada waktu membuat pilihan memang harus hati-hati karena ini harus langsung halus ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini bentuk dari rambut dengan teknik ornamen pilin tadi itu ya. Nah, ini kurang sempurna. Kalau andaikan kurang sempurna, disempurnakan menggunakan bucir. Ya, Untuk selanjutnya kita akan membuat jari-jari tangan. Nah, ini ya caranya. Dipilin sama seperti membuat jari-jari kaki tadi. Nah, dengan cara seperti itu. Ya. Oh, ini mana? Nah, kemudian kita tempelkan pilihan-pilihannya ya sama ya. Ini kita tempelkan. Nah, kemudian ini karena ketika anatominya kurang detail bisa dibantu dengan bucir ya. Ini. Nah, ini cara membuat bagian jari-jari tangan. Ya, gitu ya. Saya kira cukup dari kegiatan kita berkreasi ini. Mudah-mudahan Anda bisa berkarya secara mandiri. Nah, andaikan nanti memerlukan bantuan saya untuk membentuk, saya juga akan membantu Anda. Oke? Baiklah, Anda telah melakukan proses kreatif pembuatan karya keramik dengan teknik pincing serta ornamen pilin. Tentu saja ini mudah-mudahan memberikan pengalaman artistik, terutama dalam berkarya seni keramik. Hal-hal yang terkait dengan kelanjutan dari proses kreatif ini adalah Anda nanti akan diajarkan bagaimana cara mengeringkan, kemudian membakar dari hasil proses pembentukan karya tersebut. Mudah-mudahan pengalaman ini akan memberikan penguatan pada diri Anda, utamanya dalam proses pembuatan karya keramik dengan teknik pincing dan ornamen pilin. Cukup sekian proses pembelajaran pada hari ini, dan untuk selanjutnya kita akan ketemu pada minggu depan dalam kegiatan yang lebih keren. Salam kreatif!